Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, tetap semangat ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras atau biasa disebut khamar adalah minuman yang memabukkan, atau minuman keras disebut juga dengan miras. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri karena dia dalam keadaan mabuk. Rasulullah SAW menetapkan khamar atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat khamar atau miras, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Khamar yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran, seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Itu adalah jenis-jenis khamar dan hukumnya adalah haram. Dampak nanti terhadap orang yang meminum minuman beralkohol. 1. Mengkonsumsi minuman alkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurunnya kekebalan tubuh, dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi berbagai penyakit dan virus. Yang ketiga, diperkirakan 20-30% pasien demensia tipe Alzheimer memiliki halusinasi dan 30-40% memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematik. Kita dapat menghindari minuman keras dengan cara 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat, cara menghindari minuman keras adalah menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu judi. Dalam istilah Arab disebut al-maisir, artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah, atau yang sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Sehingga dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dunia dengan menggunakan jaminan atau taruhan. Sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Adapun dalil tentang minuman keras dan judi
terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan ada di catatan buku kalian, di buku paket kalian. Itu juga merupakan dalil. Ibu akan menjelaskan tentang dalil yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi jelas ya, namanya judi, namanya khamar, jelas itu perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun mengundi nasib, sama artinya dengan berjudi. Terus dalam surat Al-Maidah juga ada, bisa kalian baca sama-sama. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat atau sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maksudnya apa? Berhenti mengerjakan perbuatan permusuhan, kebencian, minuman khamar dan berjudi. Jelas Allah sangat melarang dalam hal ini ya, dalam surat Al-Maidah ayat 91 itu. Bahkan Allah sangat membenci ketika seseorang meminum minuman khamar, dan jelas nanti akan mendapatkan siksa di api neraka. Cara menghindari perbuatan judi antara lain yaitu nomor 1, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan, berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Dan ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu mohon ampun serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menghindari perjudian. Yang pertama, tentunya kita bisa beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata dan halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Dan yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, senantiasa selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, termotivasi untuk selalu mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Yang terakhir yaitu pertengkaran atau tawuran. Mudah-mudahan kalian semua tidak terkena ya, tidak terorganisir dengan tawuran ini, karena sangat merugikan. Jelas, tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Faktornya apa? Faktor yang menyebabkan terjadi tawuran adalah 1, faktor intimal. Artinya apa? Kurang beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan akhirnya dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup.
Yang kedua, faktor keluarga. Adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Yang ketiga, faktor sekolah. Sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Yang keempat, faktor lingkungan tentunya. Lingkungan ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas negara atau fasilitas negara. Jika meruntut dari faktor lingkungan, media dan faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab atas tawuran pelajar ya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari tawuran ini dan tetap menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana cara mencegah tawuran antar pelajar? Nomor 1, para peserta didik diberi pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Kalian tahu itu ya. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Dan yang ketiga, ilmu bela diri penggunaannya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dan menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindakan kekerasan. Demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak yang baik untuk generasi yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.